Terletak di daerah Cikarang, Bekasi, di mana pusat perbelanjaan yang dibangun sejak tahun 1979 untuk dioperasikan menjadi sebuah pasar tradisional untuk masyarakat sekitar. Namun naasnya pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di tempat ini sehingga menyebabkan adanya kebakaran. Tak hanya sekali saja kebakaran yang terjadi di tempat ini karena setelah adanya renovasi di tahun 2000. Namun lagi-lagi pada tahun 2015 terjadi sebuah peristiwa kebakaran yang melanda pusat perbelanjaan ini. Hingga akhirnya kosong dan terbengkalai sampai sekarang. Terus dibangun kembali, setelah itu kebakaran lagi. Adanya kebakaran itulah yang sebenarnya melatar belakangi kosongnya tempat ini. Namun ternyata usut punya usut sudah sejak zaman dahulu lokasi dari pusat perbelanjaan ini memang sudah angker adanya. Model kayak atau apa, orang Belanda juga ada, hantu-hantu Belanda juga ada. Tak hanya itu saja, warga yang memang tinggal di dekat area tempat ini pun akhirnya mendapatkan berbagai macam gangguan dari makhluk-makhluk astral yang memang bernaung di tempat ini. Gede terus ada bentuk gitu. Pokoknya ada orang bentuk gede gitu kan, hitam, ada yang di atas ini katanya. Kalau malam. Ya yang kesurupan itu ada juga sih. Banyak kan di bawah, basement. Lantas, mampukah kami mengusut tuntas seluruh peristiwa tragedi yang ada di tempat ini? Oke Den, Rudi, kita udah sampai di tempat yang dulunya ini tuh digunakan sebagai tempat pusat perbelanjaan. Walaupun sudah beberapa kali juga dilakukan renovasi, tapi masih terjadi kebakaran. Nah ini nih yang bikin aku penasaran. Dalam itu sempat banyak sosok ya, sosok entah wanita ataupun apa, tapi emang ada yang menjanggalnya itu adalah di bawah bangunan ini sih. Mungkin kita coba lihat lebih lagi aja kali ya. Kita Siap. masuk ke dalam gimana? Siap. Yuk. Ini kayaknya pintu masuknya yang ini nih. Kami pun mulai memasuki area pusat perbelanjaan yang sudah terbengkalai karena kebakaran. Saya rasa seperti, sesuatu yang badan saya sakit nih. Iya, betul. Sakit. Sebelah sana. Oh ya, Dan Ya. juga ngerasa ini pas banget barengan. Tiba-tiba saja Den Ananda dan Rudi merasakan adanya sosok wanita. Kami pun mencoba untuk menghampiri sosok wanita tersebut untuk mencari informasi mengenai tempat ini. Ya. Di samping saya persis, ini ada sosok perempuan. Dia berdarah-darah. Kamu ini namanya siapa? Siapa nama kamu? Dia dengan cemberut menggeleng. Maksudnya apa tuh? Dia nggak mau diajak Dia keluar? nggak mau menyebutkan nama. Ya sudah, kenapa begini? Jatuh berdarah. Ada seorang perempuan, dia mengendarai motor. Karena dia ngantuk, akhirnya dia kecelakaan. Kecelakaan itu di mana, Ruth? Kecelakaannya di jalan yang tadi pas kita masuk atau di jalan mana? Di mana kejadian itu? Dia cuma bilang, Gitu gerakannya dia kayak gitu. Dia cuma bilang seperti itu. Jadi yang saya tangkap kejadiannya sekitar sini, tidak jauh dari sini. Kalau kecelakaan paling di ini lampu merah. Sama ini apa namanya? Pas tikungan ini nih, depan pasar. Kenapa dia memilih tempat ini sebagai rumahnya dia? Karena dia kejadiannya di sini dan dia merasa tempat ini cocok bagi dia, nyaman bagi dia, akhirnya dia tinggal di sini. Jadi tempat ini setelah terbengkalai baru dia jadikan ini rumahnya.
ketika tempat ini terbengkalai itu malah lebih menambah nyaman lagi, dia bilang. Lebih menambah kenyamanan. Tapi memang masuk akal ya ketika tempat memang udah terbengkalai ya, itu jadi tempat yang cocok ya untuk makhluk-makhluk seperti ini. Dia kayaknya kepalanya pada saat dia jalan pulang malam ngantuk dan kepala itu kayak pecah gitu. Makanya pada saat ditanya agak pelintan, agak lupa. Tapi emang hawanya dia itu adalah dingin karena dia emang nggak mengganggu juga di sini. Oh, jadi pada saat tempat ini masih aktif gitu, ataupun sudah terbengkalai, dia nggak pernah mengganggu orang-orang yang ada di sini ya. Karena kebetulan kan tempat ini juga cukup dekat dengan ini ya, rumah-rumah warga yang ada di sekitar sini. Jadi dia bisa dipastikan bukan sosok yang mengganggu. Dia hanya menempati ini sebagai rumahnya aja ya, setelah kecelakaan itu. Iya. Dan ya. Terima kasih waktu. Semoga dia bisa tenang. Kami pun mencoba untuk lebih dalam lagi menelusuri tempat ini demi menguak hal apa saja yang sebenarnya terjadi di sini. Sebentar. Seperti ada senandung, ada tertawa anak kecil. Anak kecil? Di sebelah sana. Oh iya. Dan kamu dengar juga? Aku melihat sosoknya. Sosok anak kecil ada. Lumayan ada 7 anak. Oh banyak dong. Hah? Ini sih. Oh, Semakin dekat, terasa ini hawa seperti ada anak-anak. Itu banyak sekali anak-anaknya. Lagi ngapain mereka, Den? Sedang main. Ini sih. Dia lagi diajak main. Ruth? Rudy tiba-tiba saja berlari untuk menghampiri anak-anak kecil tersebut. Seolah-olah Rudy sedang diajak bermain dengan sosok anak-anak kecil yang berada di tempat ini. Siapa? Ada 7. Siapa kamu? Ada sesosok anak kecil tiba-tiba menarik tangan saya. Dari sana ke sana. Dan ini dia, si bocah itu. Siapa kamu? Ya, saya dipanggil kakek. Samping saya, ini ada satu anak laki-laki. Dia punya temannya berjumlah 6 orang. Temannya lagi lari-lari di sebelah sana. Dia belah tengah rambutnya itu lurus belah tengah, terus bibirnya tipis, matanya agak sipit. Dan dia berkulit agak kecoklatan. Tingginya segini. Umurnya kira-kira seperti anak berusia 6 tahun. Dia lagi ngirup-hirup permen yang saya kasih. Dia kayaknya suka, enak ya. Dari mana kamu? Bawah. Dari bawah. Dari bawah katanya. Semua dari bawah? Semua dari bawah. Dari bawah. Dari bawah tuh maksudnya apa ya? Sebentar. Berarti benar yang tadi dibilang Den. Ini kayak seperti ada sesuatu di bawah. Bawah apa? Makam. Pusat perbelanjaan ini ternyata pada zaman dulunya merupakan sebuah pemakaman, sehingga tempat ini berdiri di atas bekas pemakaman dari warga sekitar. Kalau cerita nenek saya dulu ini kober pembuangan mayat zamannya Belanda.
suara berisik-berisik juga ada. Ya seperti anak kecil berlari-larian, bermain-main lah. Awas! Dan! Entah, sosok apa yang tiba-tiba saja menyerang Rudi sampai hampir terjatuh. Bahkan Nanda tiba-tiba saja naik di atas permainan anak-anak, seakan ia sedang menghadapi sosok yang menyerang Rudi. Tinggi besar. Rut, ini sosoknya bahaya nggak sih? Aku takut nih. Saya boleh minta air? Jagain dia. Jagain. Nat, kamu jangan deket-deket. Kamu jangan mengganggu anak kecil ini. Rudi mencoba untuk membuat lingkaran perlindungan untuk menjaga Natasha dari sosok yang sedang Den Ananda hadapi. Rut, kita kesana aja yuk. Kamu mau aku pindahkan apa kamu mau tetap di sini? Sosok ini suka mengganggu anak-anak di sekitar sini. Diam. Anak-anak yang ada di sini, 7 anak ini tidak ada salah sama kamu. Kamu masih tetap mengganggu. Kamu jangan maju. Dan hati-hati, Den. Jadi tiba-tiba ada sosok laki-laki tinggi gede dengan bulu yang sangat lebat. Tiba-tiba pada saat Rudi komunikasi dengan anak kecil itu, badan dia kayak dientak begini. Saya coba untuk melawan dia. Dia bilang, saya suka mengganggu anak kecil yang ada di sini. Saya tidak suka anak kecil main di sini. Jadi 7 anak ini sebetulnya kesian. Kesiannya adalah diganggu sama makhluk ini dan dia sempat melawan. Dan endingnya saya pindahkan. Tapi udah nggak apa-apa, Den. Ini tadi kamu juga didorong, kenapa sih, Ruth? Kayak gimana? Kamu ngerasa, apa yang kamu rasain? Kamu didorong atau? Ada bocah. Itu yang ganggu kalian. Dari mana dia datang? Kata anak ini, dia datang entah dari suatu tempat, tiba-tiba datang ke sini mengganggu mereka. Ngejar-ngejar mereka, mendorong mereka, dan kemudian menakut-nakuti. Diapain aja kalian? Dicakar, ditendang, didorong. Ya. Dia bilang, terima kasih kakek. Dia manggil kita kakek. Duh, tapi kasihan banget ya bocah-bocah ini. Dia kan korin dari makam yang ada di sini dan dia digangguin sama makhluk besar ini yang sebetulnya aku penasaran dia tuh maunya apa ya? Kenapa dia mengganggu? Katanya itu berisik gitu kakek. Oh, dia bilang seperti itu. Jadi anak-anak ini dianggap berisik, dianggap mengganggu ketenangan dia. Padahal anak-anak ini sama dia itu duluan anak-anak ini di sini. Jadi duluan mereka dibanding makhluk tadi. Betul. Jadi makhluk ini mulai datang pada saat ini sudah kosong, sudah lembab, dan dia emang negatif. Dan dia tidak suka adanya anak kecil ini yang sudah lama duluan tinggal di sini sebetulnya. Dan dia makanya melakukan hal-hal yang bisa dibilang ini juga ya. Ya. Cukup apa ya? Cukup jahat gitu. Betul. Mereka kan anak kecil bisa dibilang. Tapi terus apa yang diinginkan sama si makhluk besar ini? Apa dia ingin menguasai tempat ini? Dia tidak mau ada anak kecil. Intinya itu. Ya. Karena dia nggak pengganggu itu. Karena dia nggak pengganggu. Tapi tadi Ruth boleh diceritain detail nggak? Kamu tuh diapain sih sebetulnya? Didorong kah? Dia mendorong saya dari belakang. Hampir saya jatuh tadi, untung ditangkap sama Den. Dan kaget sih, jujur. Tadi kayak sesuatu datang dari belakang. Cuma karena saya belum siap, saya mesti ngasih makan si anak tadi itu pakai permen. Iya. Dan kemudian didorong saya, dia lumayan mengagetkan.
Tapi sosok itu berarti nggak bisa diajak komunikasi ya, Ruth dan? Tadi sosok itu sempat saya ajak komunikasi kenapa mengganggu. Jadi dia menjawab, saya tidak suka anak kecil yang ada di sini. Oke, tapi... Makanya saya bilang, kamu masih mau mengganggu? Iya. Udah saya pindahkan aja kamu. Oke, tapi Ruth tadi kenapa kamu ngeliat ke belakang terus? Ada apa sih, Bang? Si anak yang tadi saya kasih permen, dia lari ke sana. Ya. Dia bilang gini, kakek, kakek. Jadi dia ngajak saya ke sana. Ngajak ke sana. Ada apa di sana? Mau kita ke sana aja ya? Sosok anak kecil yang berkomunikasi dengan Rudy mencoba untuk mengajak kami mengikuti dirinya menuju suatu tempat. Kenapa? Ini dia. Nama kamu siapa? Ijong. Di panggilan ya? Ya. Panggilannya Ijong. Kenapa memang? Ada apa di sana? Sesuatu yang jahat. Saya nggak bisa nembus tembok. Sosok anak kecil yang bernama Ijong ini tiba-tiba saja menarik Rudy. Gimana? Ijong. Di mana, Ruth? Hampir saya nabrak tembok karena dia narik tangan saya menuju tembok tadi. Ijong. Oh, di sana dia, Ijong. Ijong. Itu. Tadi dia lari ke sini. Iya. Kenapa, Den? Den! 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 Entah apa yang Den Ananda lihat sehingga tiba-tiba saja ia berlari memasuki suatu lorong. Bentuknya seram. Dia Diam, kamu diam. Kamu saya kunci. Ruth, ini siapa sih? sosok perempuan. Den, Kamu komunikasi, ayo. Den, aman, Den. Benar. Dia pindah ke sana. Den, kamu istirahat aja di sana. Iya. Siapa kamu? Ada sosok perempuan, dia gosong. Dia suka nakut-nakutin orang di sekitar sini. Kemudian bahkan dia mengganggu anak-anak kecil juga yang tadi, dan juga bahkan mengganggu makhluk lain juga selain itu. Dia suka nakut-nakutin. Dia berubah wajahnya jadi seperti perempuan biasa. Dia nakutin seperti ini. Wajahnya berubah gosong ketika dia menampakkan diri ke orang. Dia dulunya adalah Corin dari seorang korban kebakaran. Adanya sosok wanita ini ternyata merupakan salah satu korban kebakaran yang pernah terjadi di pusat perbelanjaan ini. Bahkan tak jarang sosok wanita ini sering sekali menampakkan diri kepada security maupun warga yang lewat di area ini. Ada istilahnya sosok seperti wanita kebakar. Iya pernah sih waktu saya malam lewat situ tuh ngelihat ya ke cewek gitu, hitam gitu kan. Waktu saya nyalakan api, dia benci sama api. Makanya tangan saya dihantam. Dia benci banget lihat api. Dia nggak suka lihat api dan wajahnya gosong, Ruth. Betul. Apa ini dia korban kebakaran yang pernah terjadi di sini? Karena aku sempat dengar dan aku sempat bilang juga tadi bahwa tempat ini tuh pernah beberapa kali mengalami kebakaran, Ruth. Begitukah? Kebakaran.
Ya, dia mengalami kebakaran di tempat ini. Dia stres. Dia benar-benar kayak yang nggak karu-karuan ketika dia mendapati dirinya itu ya jadi korban kebakaran. Kemudian dia menakut-nakuti orang dengan cara salah satunya selain menampakkan wajahnya, dia juga menggerakkan benda-benda di sekitar sini. Dia suka banget terutama menggerakkan manekin-manekin yang membuat tuh orang yang masuk ke dalam sini kayak semacam misalnya security atau petugas keamanan itu ketakutan. Suara apaan ya? Suaranya. Tak hanya dengan cara menampakkan diri, nyatanya sosok ini juga sering menggerakkan manekin-manekin pakaian untuk menakut-nakuti penjaga pusat perbelanjaan ketika berpatroli. Lantas, apakah sosok yang dimaksud oleh wanita terbakar ini benar-benar merupakan sosok terkuat yang ada di tempat ini? Bahkan apakah sosok ini pula yang akhirnya membuat tempat ini sering terjadi adanya kebakaran maupun peristiwa-peristiwa lainnya? Tak dapat dipungkiri lagi kosongnya tempat ini karena sebuah tragedi yang memilukan. Bahkan terdapat korban yang harus meregang nyawa di tempat ini. Membuat tempat ini menjadi suatu tempat yang ditakuti oleh warga yang sering melintas di area tersebut. Bahkan tak jarang pula banyak sosok yang juga sering terlihat oleh warga sekitar. Sering, ya model ya kayak apa, terus bayang-bayangan, misalnya gede tinggi itu mah sering itu mah. Ya berbentuk itulah namanya orang bayangan kan gitu, kadang-kadang ininya doang gitu. Salah satunya selain menampakkan wajahnya, dia juga menggerakkan benda-benda di sekitar sini. Dia suka banget terutama menggerakkan manekin-manekin. Oke, jadi memang banyak manekin di sini ya. Mengingat ini kan dulu pusat perbelanjaan dan aku baru tahu ternyata dia nakut-nakut ini dengan cara seperti itu, Ruth. Terus kenapa kamu ganggu anak-anak kecil itu? Dia bilang gini, mereka ejek-ejek saya. Dibilangnya saya bau. Bau gosong. Ya emang bau, ya kamu bau. Oke. Santai. Diam, diam. Kamu diam situ. Apa kamu bisa? Diam. Ada yang ngutus kamu. Siapa yang ngutus kamu? Jangan mengganggu. Pas Natal. Hati-hati. Dan Saya nggak akan mengganggu kamu. Saya hanya ingin komunikasi. Diam. Ya sudah. Ya sudah. Ya diam. Diam. Saya nggak akan ganggu kamu. Saya ingin komunikasi sama kamu. Apa kamu ada hubungannya sama tempat ini? Apa kamu ada hubungannya juga sama yang di bawah bangunan ini? Ya. Men, kenapa dia udah bisa diajak komunikasi? Iya. Bisa. Jadi gini, Nat. Sok. Di depan itu ada salah satu sosok. Modelnya kayak jenglot. Dengan laki-laki tua. Cuma kukunya sangat-sangat panjang. Dia bisa mengecil, bisa sampai gede sekali. Sosok ini adalah penunggu yang dulunya ada tanah di bawah bangunan ini. Mungkin tanah makam itu. Dan dia bilang, saya hanya menjaga, tidak mengganggu. Dan sosok wanita yang tadi itu emang dia minta untuk
apa bahasa yang mengganggu anak-anak kecil itu aja. Yang tadi. Tapi dia ini berarti udah ada di sini jauh sebelum tempat ini terbengkalai ya? Iya, sudah sangat lama sebelum bangunan ini ada, dia sudah ada. Ketika bangunan ini digunakan untuk jadi tempat pusat perbelanjaan dulu, dan Iya. dia juga suka mengganggu nggak mungkin para pekerja yang bekerja di sini? Dia tidak mengganggu, hanya menjaga suatu benda. Bisa kita bilang ada suatu pusaka di tanah bawah bangunan ini. Jadi maksud dia itu mengira kedatangan kita itu untuk mengambil sebuah pusaka di sini. Jadi dia ini buruk sangka sama kita, tiba-tiba dia juga ada kayak semacam mengancam kita gitu. Ya. Dan makanya tadi agresif banget ya, dia sampai kayak ke lempar ke belakang. Dia emang lumayan kuat, tapi bukan dia yang paling kuat di sini. Dan dia bukan makhluk yang mengganggu orang-orang di sini. Dia hanya menjaga ya. Dia menjaga sesuatu di sini supaya jangan diambil orang. Terutama ada beberapa orang yang punya keahlian supranatural datang ke sini, dia takut benda itu diambil. Ya. Okay. Dan dia hubungannya apa sama makhluk-makhluk lain yang ada di sini? Kalau sama wanita yang tadi? Jadi sama sosok wanita tadi itu hanya untuk iseng aja, iseng. Bahasanya adalah iseng sama yang tinggal deket sini. Kamu iseng dong, bahasa kayak gitu. Kamu isengin aja. Oke, makhluk-makhluk yang ada di sini. Yeah. Salah satunya mungkin contohnya yang bocah tadi yang Rudy sempat ketemu ya, sempat komunikasi. Ya. Okay. Jadi sosok wanita itu juga mengganggu anak kecil yang tadi di depan tadi itu. Tapi Ruth, kalau kamu ngelihat juga dan dia pasti tahu juga dong dengan kejadian dulu kebakaran yang pernah terjadi di sini. Ada nggak sih hubungannya dia atau mungkin makhluk lain yang dia ketahui punya hubungannya dengan kejadian kebakaran dulu? Dia bilang tidak. Dan dia tidak mau ngomong jauh, ngasih tahu tentang lokasi ini. Karena dia bukan untuk bahasanya menjaga sesuatu benda aja yang ada di tanah ini aja. Dia nggak mau ikut campur dengan apa yang terjadi di sini. Jadi, dia cuma menjaga sesuatu itu dan cuma itu urusan dia. Tuh. Tapi saya menangkap sesuatu. Apa? Ini yang dia sebut tadi ada sosok lagi. Ini rasa-rasanya dari sebelah sana. Ada sosok lain lagi yang dari sebelah sana. Tiba-tiba saja Rudy merasakan adanya sosok kuat dan kami pun mencoba mendatangi sosok tersebut. Halo. Kamu tahu? Ruth, ini kan manekin. Iya, ini memang manekin. Dia mengetahui posisinya. Tapi di dalam manekin ini ada sesuatu. Iya. Kamu ngerti maksud kami kan? Kenapa kami datang ke sini? Dia bilang, kamu nyari kakek-kakek kan? Kakek-kakek. Kakek-kakek. Kita nyari yang kuat di sini. Dia kayak ngasih sinyal ke kita. Sinyal apa maksudnya, Dan? Di mana letaknya? Di mana dia? Dia di suatu bangunan. Dan Ananda mencoba mencari di mana letak sosok tersebut. Tapi ini bukan sosok kakek yang kita mau. Tapi dia sosok yang bisa dibilang salah satu sesepuh juga yang ada di sini. Sosoknya itu adalah nenek-nenek tua dengan membongkok, dengan dia kuku sangat panjang. Ada di pojokan sini. Dan dia duduk seperti gini. Kita bukan hanya yang itu. Di mana sosok kakek itu? Kamu jangan mengelabui kita.
Kita hanya ingin mengungkap tempat ini. Ayo, bantu kami. Tuntut. Tapi, Dan, aku mau tanya apa sih hubungannya nenek-nenek ini dengan sosok besar yang ada di sini yang pengen kita ketemu? Jadi sosok nenek ini adalah dulunya salah satu pasangan si kakek-kakek yang kita akan ketemu ini. Nah, tapi dia ngelabui kita, sosok yang ada di sini. Jadi malah kesini kitanya. Padahal kita ingin langsung ke tempat poin utamanya adalah sosok kakek itu. Tolong tuntun kami. Rudi, kenapa Rud? Sebentar, Apa yang kamu rasain dari tadi? Ini yang di dalam sini, saya nggak jelas nih dia bentuknya apa di dalam sini. Iya. Yang jelas ada sosok makhluk dalam sini, dan dia bilang dia tahu maksud kita ke sini mencari sesuatu yang sangat kuat. Dia bilang kalian cari yang kuat kan? Dia Kalian tahu. cari kakek-kakek kan? Kita padahal nggak tahu sosoknya apa Betul, dia. betul. Tapi dia bilang sosok kakek-kakek. Berarti dia tahu. Tujuan kita. Sosok, saya nggak tahu ini bentuk sosok di dalam patung ini. Betul. Kepalanya apa? Jadi hanya bisa kita bilang kayak apa ya bahasanya? Sebentar. Betul. Tunggu! Kamu jangan mengelabui kita lagi. Sosok yang berada di dalam manekin ini tiba-tiba saja menarik Rudi untuk mengikutinya menuju suatu tempat. Rud. Ini mau main-main nih, jangan bohong ya. Jangan bohong ya, Ayo, Salah, ini salah, dibawa salah. kemana-mana ini kita. Jangan bohong, jangan bohong. Rud, kita udah muter-muter nih Ancam dari dia, tadi. ancam. Sosok yang berada di dalam manekin ini terus membuat kami berputar-putar mengelilingi tempat ini. Den, Nat, Rud, ada apa? itu yang di dalam kepala. Awas. Yang di dalam kepala itu yang kita cari. Itu dia. Awas Nat. Awas Nat. Rud. Kamu. Itu yang di dalam kepala itulah yang kuat. Kamu. Dan, astaga Tuhan! Tiba-tiba saja dan Ananda mendapatkan serangan dari sosok kakek di mana sosok tersebut ternyata bersemayam di dalam manekin yang sudah mengelabui kami. Kamu jangan macam-macam sama saya. Oh, hati-hati. Diam kamu. Nat, mundur kamu, Nat. Kamu diam. Kamu diam. Kita akan ngomong baik-baik. Kita ngomong baik-baik. Sini kok kamu mau lawan aku. Kamu jaga Nat. Diam. Kami sini tidak mengganggu kamu. Diam. 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 Astagfirullahaladzim. Dia bawa saya lari-lari. Dan, hati-hati Dan. Kamu melawan aku. Saya minta ya. Nat, jangan sampai keluar. Diam. Iya. Budi, bantu saya untuk komunikasi dengan dia. Sosok ini masih berusaha untuk mengelabui kami agar tidak bertemu dengan sosok kakek yang terkuat di tempat ini. Kami datang ke sini baik-baik. Kami cuma berkunjung,
bertamu. Gak ada maksud lain, gak ada maksud jahat. Ada sosok kakek-kakek berumur 700 tahun di dalam sini yang tadi mempermainkan saya. Dia penunggu terlama di sini. Pak tua, cerita orang tua saya almarhum. Iya, bapak tua itu penghuninya, orang paling penghuni ini yang megang sini. Kamu siapa namanya? Tarmizi. Tarmizi. Saya mau tanya, Tarmizi, kenapa tempat ini jadi begini sekarang? Dulu orang-orang buka usaha di sini, tapi mereka itu usahanya rata-rata itu kurang beruntung. Jadi setiap kali mereka dapat uang, dapat keuntungan, seolah kayak uangnya menguap begitu saja. Menurut Tarmizi, tempat ini gak cocok untuk dijadikan tempat usaha. Oke, berarti apakah kebakaran itu ulah kamu? Bukan. Bukan. Ulah orang makhluk-makhluk di sini. Bukan juga. Bukan juga. Lalu siapa? Dia bilang, ini salah kalian sendiri. Salah kalian. Maksudnya gimana? Pertengkaran kah? Pernah ada pertengkaran di sini? Atau ada orang yang dengan sengaja membakar? Bukan. Bukan juga. Lalu apa? Saya agak terkejut karena dia tadi tiba-tiba berganti posisi. Saya pikir dia mau menyerang. Tenang, Den. Iya. Lalu ini salah siapa sebenarnya? Salah kalian tuh maksudnya gimana? Oh, kelalaian. Adanya peristiwa kebakaran yang melanda pusat perbelanjaan ini menurut sosok yang Tarmizi karena kelalaian dari manusia sendiri, di mana dia dan juga anak buahnya tidak pernah membuat tragedi kebakaran di tempat ini. Kelalaian sampai berkali-kali. Dia menunjuk ke bawah. Maksudnya kuburan. Kenapa kuburan? Dia bilang, seharusnya kuburan-kuburan itu kamu urus. Kalian urus dengan layak. Banyak makam yang belum dipindahkan secara sempurna. Ya. Hah? Ruth, jadi bangunan ini dibangun di atas makam yang mungkin beberapa diantaranya mayat-mayatnya belum dipindahin. Maksudnya gitu? Betul. Tak banyak yang tahu ternyata makam yang berada di bawah pusat perbelanjaan ini tidak semuanya dipindahkan karena masih banyak terdapat jasad yang memang berada di bawah bangunan ini. Bahkan setelah dibangun ini kan banyak di dalam kuburan tersebut. Pemakaman warga biasa, ya sebagian kecil sih, nggak begitu besar kobernya. Kober namanya kan, kuburan. Apakah dia salah satu makhluk yang dulu dimakamkan juga di makam itu? Bukan, Nat. Umur dia aja 700 tahun. Berarti dia itu sudah lama di sini. Bahkan sebelum ada makam. Penunggu lama. Penunggu lama. Dia apa aja yang dilakukan di sini, Ruth? Suka mengganggu juga nggak? Kamu suka mengganggu? Dia bilang, kadang-kadang
Dengan cara apa dia ngegangguin orang-orang di sini dulu? Sosok ini ternyata juga sering menakut-nakuti warga yang lewat di dekat bangunan. Bahkan pengalaman tersebut juga pernah dirasakan oleh Pak Alex, di mana dirinya pernah dilempari sesuatu oleh sosok sehingga ia terjatuh. Saya duduk di teras, saya jatuh nungsep saya sampai sobek nih. Duduk ada yang lemparin, tidur situ tuh, tidur di teras. Ada yang lemparin saya. Tapi Ruth, berarti tempat ini jadi tempat kekuasaan dia dong sekarang. Karena dia yang paling kuat ada di sini. Kamu yang berkuasa di sini sekarang. Dia bilang iya. Gini, kamu cukup bahaya, membahayakan orang-orang di sekitar sini. Kamu saya pindahin aja ya. Gak mau. Harus. Bahaya nih kamu. Iya Ruth, apalagi tempat ini dekat dengan pemukiman warga. Saya khawatir nanti kamu juga bikin kecelakaan di depan. Adanya sosok yang sangat berbahaya diyakini pula menjadi salah satu faktor adanya peristiwa kecelakaan yang sangat sering terjadi di daerah ini. Bahkan kecelakaan tersebut terjadi di setiap tahunnya. Tiap tahun ada teh, selalu ada setiap tahun dari apa dia kayak makan korban gimana itu ya. Tiap tahun pasti ada aja kecelakaannya, pasti aja mati. Den Ananda dan juga Rudi mencoba untuk memindahkan sosok tersebut. Gini, kamu cukup bahaya, membahayakan orang-orang di sekitar sini. Kamu saya pindahin aja ya. Gak mau. Harus. Bahaya nih kamu. Iya Ruth, apalagi tempat ini dekat dengan pemukiman warga. Saya khawatir nanti kamu juga bikin kecelakaan di depan. Den Ananda dan juga Rudi mencoba untuk memindahkan sosok tersebut. Udah, tadi jadi itu gimana? Jadi gini Nat, sosok ini adalah sosok yang bisa kita bilang yang paling tua di lokasi ini. Tapi segi jeleknya adalah dia suka mengganggu juga pada saat itu. Dan apa ya bahasanya, kita pindahkan ke tempat yang lebih layak lagi. Tapi Ruth, kamu kan juga sempat berkomunikasi banyak ya sama sosok ini. Boleh nggak kasih tahu sedikit sama aku, sosoknya tuh seperti apa sih sebetulnya selain memang kakek yang udah ratusan tahun umurnya ya? Dia berpakaian hitam. Hitamnya itu mirip pakaian apa ya, kemeja, mirip semacam kemeja tapi bukan kemeja, kayak blazer. Apa ya, saya nggak tahu namanya tuh, kayak pakaian Jawa dulu yang bawahnya seperti baju dia adat berarti. Mirip seperti itu, seperti baju adat Jawa. Bawahnya dia pakai kain. Kain itu warna hitam. Dan kepalanya itu, rambutnya itu putih. Putih memanjang di sebelah belakang, segini. Dia sebenarnya bukan tinggal di dalam kepala itu. Dia cuma menggoda kita, dia cuma bermain-main sama kita. Dia itu sebenarnya tinggal di sebuah batu kecil, batunya sebesar ini, dan batu itu adalah pecahan dari batu nisan. Sudah zaman dulu sekali batu nisan itu pernah ada di sini. Kemudian batu nisan itu, pecahan serpihan batu nisan itu masih ada di tanah, di bawah tanah di sekitar sini. Dan dia menempati tempat ini, dia berpindah-pindah. Kadang dia masuk ke dalam serpihan nisan itu, kadang dia bergentayangan di gedung ini. Dan dia suka buat ulah. Ya, salah satu sosok, bahkan bisa dibilang sosok yang paling kuat yang ada di sini, tentu akhirnya bisa bikin ulah juga ya. Dan mengusili orang-orang yang dulu sempat kerja di sini. Tapi ternyata makhluk-makhluk seperti itu tuh bisa ya Ruth menempati manekin atau patung. Bisa aja. Dan hubungannya sama si nenek tuh apa Ruth? Apa mereka hanya makhluk yang memang tinggal di sini saja atau mereka ada hubungannya sebetulnya? Nenek yang tadi saya nggak yakin
itu pasangan dia. Karena dia ini kayak tukang bohong, suka main-main. Saya sih terus terang saya nggak yakin. Karena ini dia berbohong. Tadi dia itu seolah kayak menunjukkan kita di mana sosok kuat. Dan ternyata itu adalah dia sendiri. Iya. Jadi artinya nggak ada yang bisa dipercaya ya. Betul. Pada saat tadi. Kalau saya pribadi seperti itu. Mungkin Den punya petunjuk lain. Jadi kalau sosok yang tadi itu kita juga nggak bisa mempercayai apa yang dia omongin sih sebenarnya kan. Kita mesti menggali lagi betul atau tidaknya sebagai pasangan kakek ini kan. Tapi setelah saya mencoba untuk mengecek lagi, ternyata emang enggak sih sebenarnya. Hanya ini mengelabui aja. Iya, sampai tadi Rudy dibawa muter-muter ya. Tapi dari penelusuran kita malam hari ini sebetulnya aku jadi bisa tahu bahwa ternyata memang tempat ini pernah terjadi beberapa kali kebakaran ya. Bukan karena makhluk-makhluk yang tinggal yang ada di sini ya, melainkan kelalaian dari orang-orang yang pernah bekerja di sini. Dan ya tempat ini namanya tempat terbengkalai menjadi sebuah rumah yang nyaman, yang cocok bagi makhluk-makhluk yang akhirnya tinggal di sini. Usai sudah penelusuran kami malam ini untuk menelusuri jejak mistis di tempat ini. Memang, suatu hal mistis bisa terjadi karena ada kejadian di masa lampau yang menyebabkan hal tersebut. Sehingga meninggalkan energi yang sangat kuat, bahkan mampu kita rasakan hingga saat ini. Namun, kita sebagai manusia harus tetap belajar dari hal yang sudah pernah terjadi.